Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya Rabbal alamin. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kembali kita bisa berjumpa mengkaji salah satu di antara ilmu-ilmu agama Islam, yaitu ilmu Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Setelah dalam pekan yang lalu kita membahas tentang kaidah kubra yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya, ya. Jadi perbuatan-perbuatan yang mubah itu bisa menjadi berpahala jika kita niatkan dengan niat yang baik. Makan yang kita makan, ya, bisa menjadi pahala bagi kita apabila kita niatkan makan kita itu untuk memperkuat badan kita supaya bisa menjalankan ibadah. Demikian pula tidurnya kita di malam hari, ya, atau istirahatnya kita di siang hari itu bisa bernilai ibadah jika kita memang niatkan untuk, ya, beristirahat supaya nanti setelah bangun bisa siap untuk melakukan kewajiban-kewajiban kita yang lainnya. Ya. Maka ini menjadi penting bagi kita semuanya untuk selalu memperhatikan masalah niat. Apapun yang kita lakukan, bekerja kita, kita niatkan, ya, untuk ikhlas lillahi ta'ala, ya, kemudian untuk bisa menghidupi kita, keluarganya, ya, keluarga kita, menjaga diri dari meminta-minta, menjaga diri dari, ya, kefakiran dan lain semacamnya. Itu insya Allah akan menjadi amalan yang berpahala. Ya, jadi itulah al-umuru bimaqasidiha. Kemudian aghrabun niyah, tujuan dari niat kemarin sudah dibahas, yaitu tamyizul ibadati 'anil 'adat. Salah satu di antara fungsi niat adalah untuk membedakan antara ibadah dengan adat atau kebiasaan. Misalnya orang makan, ada satu orang makan hanya untuk, ya, foya-foya, kulineran, ya. Sementara orang lain makan dalam rangka untuk supaya dia bisa menjalankan ibadah, atau mungkin makan untuk sahur atau makan untuk berbuka puasa, maka itu bernilai ibadah. Kemudian yang kedua, di antara tujuan niat adalah tamyizu rutubil ibadati ba'duha an ba'din, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Misalnya ada seorang masuk ke masjid sholat 2 rakaat, ya. Sholat 2 rakaat ini berbeda-beda pahalanya. Apa mungkin orang pertama sholat 2 rakaat untuk tahiyatul masjid, mungkin juga dia sholat 2 rakaat untuk rawatib qabliyah, atau mungkin dia sholat 2 rakaat untuk sholat subuh. Ya, jadi tergantung dengan niatnya. Walaupun sama-sama 2 rakaat, walaupun mungkin sama-sama ayat yang ia baca dalam sholatnya, tapi berbeda, ya, pahalanya, berbeda tujuannya, tergantung dari apa yang dia niatkan. Baik, kemudian di antara kaidah turunan adalah la thawaba wa la iqaba illa biniyah. Tidak ada pahala dan juga tidak ada hukuman kecuali dengan niat, ya. Contohnya ada seorang duduk di masjid, ya, dengan meniatkan diri untuk istirahat saja, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Adapun jika seorang duduk di masjid niatnya untuk i'tikaf, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala jika dia memang ikhlas lillahi ta'ala di sana. Kaidah berikutnya yang kedua, yaitu al-ibratu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani la lil alfazi wal mabani, ya. Ibrah atau patokan dalam akad itu tergantung dengan maksud dan maknanya, tujuannya. Bukan dilihat dari lafaz dan juga bangunannya, bangunan lafaz tersebut, ya. Contohnya misalnya ketika seorang berkata kepada temannya, aku memberikan kamu kitab ini, tapi kamu nanti kasih aku $20. Ya. Fahuwa aqdun bai'un. Maka ini bukan hibah, bukan pemberian, tetapi jatuhnya adalah jual beli. Ya. Walaupun tadi dia mengatakan aku beri kamu. Ini bukan pemberian, bukan hibah, ya, karena tadi dia mensyaratkan adanya timbal balik $20.
Ya. Maka itu adalah akad jual beli, akad baik. Walaysa hibah. Baik. Kemudian ikhwatullah, insya Allah di pertemuan kali ini kita akan mengkaji kaidah kubra yang kedua, yaitu al-yaqinu la Putus-putus Pak yazulu. Ustadz. Putus-putus. Baik, coba saya Bismillah, tes tes. Gimana? Apakah masih Suaranya putus Pak Ustadz. eh, masih putus suara saya? Bismillah, tes tes. Di sini. Di di Tangerang jelas Ustaz. Di Bogor aja yang putus-putus itu. Oh iya, soalnya di tempat saya sinyalnya full. Ya, di tempat saya sinyalnya full. Mungkin eh, baik. Nanti kalau ada yang kurang bisa nanti ditanyakan ya, yang kurang jelas bisa nanti ditanyakan. Untuk saat ini di tempat saya sinyalnya sedang full ya, kondisi juga cerah, kondisi cerah. Jadi ya kurang tahu saya kalau di sini putus. Baik, kita lanjutkan. Nanti kalau ada yang ingin disampaikan, silahkan ditanyakan. Kaidah yang kedua yaitu al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak akan hilang karena keraguan. Keyakinan tidak akan hilang karena keraguan. Makna dari kaidah ini yaitu al-ilmul jazim al-mutabiqu lil waqi'. Ya, makna dari yakin ya, makna dari yakin di sini adalah ilmu atau yang pasti yang sesuai dengan kenyataan. Ya. Ilmu yang pasti dan sesuai dengan kenyataan. Yaitu pengetahuan yang tidak bercampur dengan keraguan di sana sedikit pun. Wa yuqabiluhu adh-dhannu wasyakku. Lawan dari yakin adalah adh-dhann dan syak. Zon itu dugaan, syak itu keraguan. Oke. Ay at-taraddudu baina syai'aini wa adamul yaqin. Itu kebingungan antara dua kemungkinan tanpa kepastian. Ya. Ini mudah insya Allah ya. Yakin itu pasti, ya. Kebenaran yang kita yakini dengan pasti. Lawan katanya adalah zon, dugaan. Ya, dugaan itu ya berarti ya masih mengira-ngira, walaupun memang kemungkinan besar itu benar. Ya. Jadi di sini ada zon, ada syak. Ya, kalau zon itu memang dugaan, tetapi lebih dekat kepada kebenaran. Sementara syak, maka ini keraguan. Ya, dia masih 50-50. Belum bisa menentukan apakah ini benar atau apakah ini salah. Ya, jadi itu perbedaan antara zon dan syak. Kalau zon lebih dekat kepada kebenaran, kalau syak maka itu 50-50 dan tidak bisa diketahui mana yang benar, mana yang salah. ومعنى القاعدة أنه إذا ورد على الإنسان شك وكان عنده يقين سابق فإنه لا يلتفت إلى الشك بل يبقى على يقينه السابق. Itu apabila seorang memiliki keyakinan yang sudah pasti, kemudian datang keraguan baru, ya, maka tidak boleh berpaling dari keyakinan itu. Ia tetap harus berpegang pada keyakinan yang telah ada sebelumnya. Karena yang yakin tidak akan gugur hanya dengan keraguan. Contoh di sini, man tayaqqana at-taharah thumma syakka fil hadasi fahuwa mutatahhirun. Seorang yang yakin ia masih dalam kondisi suci, masih punya wudhu, kemudian ragu-ragu muncul, apakah tadi dia sudah batal wudhunya atau tidak? Buang angin kah, ya, ataukah pembatal wudhu yang lain? Ya. Dia ragu-ragu, apakah wudhunya masih sah atau sudah batal? Oke. Fahuwa mutatahhir, maka dia tetap dihukumi sebagai mutatahhir, orang yang suci, belum berhadas. Ya. Lianna at-taharata sabitatun biyaqinin.
karena ya sucinya dia itu yakin, ya tadi dia benar-benar sudah berwudu, yakin, dan hadasnya dia itu syak, ya hadasnya dia itu syak, ya. Fala tartafi'u bisyakki at-tari', ya. Maka keyakinan itu tadi tidak akan hilang hanya karena keraguan yang datang kemudian. Baik. Nah, nanti insya Allah akan ada beberapa contoh-contoh yang lain, ya. Baik. Kemudian kita kasih keterangan di terjemahan. Sebaliknya, bila seorang yakin dia telah batal wudhunya, ya, misalnya, ya, dia telah yakin telah batal, misalnya telah buang angin atau setelah buang air, ya, air kecil atau air besar, lalu ia ragu apakah ia sudah berwudhu lagi atau belum. Ya. Jadi misalnya habis zuhur, dia yakin sudah buang air kecil atau buang air besar. Tapi dia lupa atau ragu-ragu tadi setelah buang air tadi dia wudhu atau tidak. Ya, maka di sini kembali kepada yang yakin. Yang yakin adalah sesuatu sebelumnya, yaitu dia dalam kondisi berhadas, ya, habis buang air. Maka keraguan-raguan dia terhadap wudhunya, ya, itu harus dihilangkan. Dia harus dihilangkan dan dia harus wudhu kembali, ya. Harus wudhu kembali. Seperti itu, ya. Baik. Oke, sekali lagi. Jika sebelumnya dia yakin sudah bersuci, ya, sudah sholat maghrib, kemudian ragu-ragu buang angin atau tidak, maka dia berpegang kepada yang yakin, yaitu dia masih suci. Sebaliknya, kalau dia ragu, dia sudah, kalau dia yakin dia sudah berhadas, ya, kemudian ragu apakah dia tadi sudah ambil wudhu atau belum, maka kembali kepada yang yakin, yaitu dia tadi baru berhadas dan dia belum wudhu, maka dia harus berwudhu. Ya. Contohnya sudah kami sampaikan atau tuliskan di terjemahan, bisa nanti dilihat di sana. Baik. Masuk ke poin berikutnya, adillatul qaidah. Dalil-dalil kaidah ini ada tiga yang dibawakan dalam kitab. Yang pertama firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a." Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak berguna sedikit pun terhadap kebenaran. Maksudnya yaitu keraguan, ya, atau dugaan itu tidak bisa menggantikan kebenaran. Ya. Asyaku la yughni minal yaqini syai'a. Keraguan, ya, asyak ataupun zon, ya, zon yang di sini, ya, yang zonun batil, ya, itu tidak bisa menggantikan kebenaran, tidak bisa menempati tempatnya keyakinan. Ya. Wala yakumu maqamahu fi syai'. Ya. Maka keyakinan tidak boleh dihapus hanya karena muncul keraguan. Baik. Ya, ini walaupun konteks ayatnya sebenarnya dalam hal yang lain, tetapi dalam lafadz ini bisa kita ambil hikmahnya, yaitu asyakku la yughni minal yaqini syai'a. Keraguan, ya, tidak bisa dihapus, keyakinan tidak bisa dihapus karena keraguan. Dalil yang kedua adalah dalil dari sunnah atau dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sabda beliau, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a, fa ashkala alaihi akharaja minhu syai'un am la, fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sawta aw yajida riha." Apabila salah seorang dari kalian merasa ada sesuatu di perutnya, ya, kruyuk-kruyuk gitu, atau mungkin ada firasat buang angin. Lalu ia ragu apakah keluar sesuatu darinya atau tidak, apakah tadi buang angin atau tidak.
ya. Dia ngerasa perutnya gerak-gerak gitu. Tapi dia ragu apakah ada keluar atau tidak. Ya. Maka apa kata Nabi? Janganlah ia keluar dari masjid. Jangan dia batalkan sholatnya. Tetap dalam sholatnya sampai datang keyakinan atau yaitu sampai dia mendengar ada suara, ya suara buang angin atau mencium bau ada aroma di sana, ya. Atau mungkin ada apa namanya kalau kita ya merasa ya ada apa namanya gerakan-gerakan yang memang dijazmkan, dipastikan ini buang angin ya. Ada apa namanya sesuatu yang memang dipastikan itu adalah buang angin. Ya. Ini bisa suara, bau, oh ya, atau mungkin ya sesuatu yang jazm juga yang bisa dipastikan juga. Ya kadang orang buang angin itu tidak mesti eh, ada suaranya dan juga tidak mesti ada aroma busuknya ya. Kadang juga dia bisa buang angin tanpa suara, tanpa aroma. Tapi dia merasa jelas merasa sudah buang angin. Ya. Intinya keyakinan, ya keyakinan di sini apakah dia memang benar-benar buang angin atau tidak. Kalau masih ragu-ragu, maka kata Nabi di sini tetap perintahkan untuk tetap lanjutkan sholatnya. Baik. Imam Syafi'i rahimahullah taala mengambil dari hadis ini ya sebuah kaidah, "Ma thabata biyaqinin la yartafi'u illa biyaqin." Sesuatu yang tetap dengan keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan pula. Ya, tadi dia yakin sholatnya dengan kondisi suci, maka tidak boleh dikatakan sholatnya batal, ya, hanya karena keraguan. Boleh dikatakan batal jika memang dia yakin telah melakukan hadas. Ya. Apabila dia tidak yakin, ragu-ragu, maka tetap lanjutkan sholatnya. Baik, dalil yang ketiga adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. "Jika syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla, salasan am arba'an, falyatrah syakka wal yabni ala mastayqana, thumma yasjudu sajdatain qabla an yusallim." Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya, tidak tahu apakah sholat sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka buanglah keraguan itu dan berpeganglah pada yang diyakininya. Ya. Kemudian sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi sebelum salam. Jadi kalau dia ragu 3 atau 4 rakaat nih, maka dia pastikan yang pasti adalah tiga. Oke, yang pasti adalah dia sudah 3 rakaat. Nah, rakaat keempat kan ini masih ragu-ragu, maka anggap saja dia belum melakukan rakaat keempat. Yang dia pastikan tiga, yang dia pastikan tiga, yang keempat ini ragu-ragu dan ragu-ragu buang. Ya. Kemudian setelah itu dia tambah lagi 1 rakaat dan kemudian sujud sahwi ya 2 rakaat, 2 kali sujud sebelum salam. Baik. Ya. Jadi dari hadis-hadis tadi ya, bisa kita ambil beberapa kesimpulan. Ya, tidak batal wudhu seseorang kecuali dia yakin sudah berhadas. Tidak wajib qadha salat kecuali yakin ada yang tertinggal. Ya. Kalau dalam penerapan kasus yang lain tidak sah tolak jual beli atau akad lain bila hanya berdasarkan dugaan tanpa kepastian. Baik, kemudian di sini akan diberikan beberapa contoh oleh muallif kitab. قال الإمام السيوطي رحمه الله: اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ 3/4 الفقه وأكثر. Ya. Imam Suyuti mengatakan, ketahuilah bahwasanya kaidah kedua ini, al-yaqinu la yazulu bisyak, mencakup seluruh bab dalam fikih. Permasalahan-permasalahan yang dibangun di atas kaidah ini mencapai 3/4 dari keseluruhan fikih, bahkan lebih. Ya, ini maksudnya adalah detail-detail masalah fikih ya.
detail-detail dalam masalah fikih ini pasti menggunakan kaidah ini. Ya. Rincian-rincian masalah fikih pasti menggunakan kaidah ini. Ya. Sholat misalnya sudah tiga atau empat ya maka tiga. Wudhu misalnya tadi wudhunya batal atau tidak ya pastikan dia wudhunya masih sah ya. Kemudian ketika seorang berhadas dan ragu-ragu wudhu maka pastikan dia sudah adalah berhadas dan belum wudhu. Seperti itu. Dan ini masuk ke dalam 3/4 dari masalah fikih. Ya, jadi akan banyak sekali contoh-contoh di sana. Baik, di sini dibawakan beberapa contoh. Yang pertama, man tayaqqana al-hadatsa wa syakka fi at-tahara fahuwa muhdis. Siapa saja yang yakin telah berhadas kemudian ragu apakah sudah berwudu, maka ia tetap dianggap berhadas. Li'anna al-hadatsa sabitun biyakinin fala yartafi'u bisyakki. Karena hadas tadi itu adalah yakin, tidak bisa hilang hanya dengan keraguan. Contoh kedua, man syakka fi salatin hal sallaha am la. Barang siapa yang ragu telah melakukan suatu solat, ya, ataukah dia belum melakukan solat itu, ya, wajib alaihi an yusalliyaha, maka dia wajib untuk mengerjakannya kembali. Lianna salata mashkukun fi fi'liha. Karena pelaksanaan solat itu masih diragukan, ya. Sementara kaidah mengatakan anna man syakka hal fa'ala syai'an am la fal aslu annahu lam yaf'alhu. Ya. Ini kaidah yang semisal dengan kaidah al-yaqin la yazulu bisyak adalah ini ya. Siapa saja yang ragu apakah telah melakukan sesuatu atau belum, ya, maka hukum asalnya ia belum melakukan. Ya. Tadi udah sholat atau belum sih? Gitu. Maka yang pasti adalah dia belum. Ya. Sementara kalau sudah itu kan masih diragukan. Ya. Kembali kepada yang yakin. Ya. Inilah kaidah turunan. Man syakka hal fa'ala syai'an am la fal aslu annahu lam yaf'alhu. Ya, barang siapa ragu apakah telah melakukan sesuatu atau belum, maka hukum asalnya ia belum melakukannya. Ya. Mustasnayatul qaidah, beberapa pengecualian dari kaidah ini. Wa yuqsadu bil mustasnayat dan maksud dari mustasnayat adalah pengecualian yaitu al-furuqul fiqhiyah allati la tantabiqu 'alaiha al-qaidah. Yaitu cabang-cabang fikih yang tidak berlaku padanya kaidah ini. Famimma ususnya min hadhil qaidah ma yali ya. Di antaranya ada beberapa contoh. Pertama, yang pertama adalah lau bala hayawanun fi ma'in katsir. ثم وجد شخص الماء متغيرا ولا يدري أتغير بالبول أم بغيره فهو najis. Apabila ada seekor hewan kencing di air yang banyak, ya air banyak, ya misalnya satu empang ya atau satu danau kecil gitu. Ya, harusnya air kencing yang dari satu hewan ini tidak bisa membuat najis satu empang. Ya. Oke, Thumma wajada syakhsan al-ma'a mutaghayyira. Harusnya kan tidak berubah. Lalu seorang mendapati air itu berubah, ya, setelah dikencingi hewan itu. Baik itu berubah baunya, warnanya, atau rasanya. Harusnya sebelumnya itu masih jernih. Ya, tapi ketika dikencingi oleh hewan itu, dia berubah salah satu dari sifatnya. Wala yadri ataghayyara bil bauli am bi ghairihi. Dan dia tidak tahu ini berubahnya karena air kencingnya hewan tadi atau karena yang lain. Tapi yang jelas sebelum tadi disamperi hewan itu airnya masih eh, suci, masih bening. Ya. Ketika disambar tiba-tiba airnya berubah. Nggak tahu juga berubahnya karena apa, atau karena air kencingnya, atau karena buang air besarnya, ataupun sesuatu yang lain. Fahuwa najisun. Maka oleh para ulama dan juga dikuatkan oleh muallif kitab ini, airnya dihukumi najis. Ya. Tapi dengan catatan tadi airnya berubah. Bisa salah satunya atau ketiga sifatnya. Warnanya berubah ya seperti apa namanya air kencing ya
atau rasanya, rasanya ya ini agak sukar ya, atau aromanya, aroma dari air itu, ya, maka dihukumi najis ya. Dengan catatan apabila tadi airnya berubah. Ya walaupun dalam kenyataannya kasus realitanya kalau airnya satu empang dan hewannya cuma satu ekor maka biasanya tidak merubah kesucian air satu empang tersebut. Ya satu empang itu ya berarti luas ya bisa satu RT itu kan atau setengah RT gitu. Right. Ya, meski asalnya air itu suci, namun adanya perubahan yang nyata pada air adalah indikasi kuat, ya, adalah indikasi kuat atau qarinah bahwasanya penyebabnya adalah najis. Maka dalam hal ini keraguan dikesampingkan dan dia dihukumi najis karena ada tanda pasti perubahan, yaitu berubahnya sifat air tersebut. Ya, ingat jika airnya berubah. Apabila tidak berubah maka tetap dihukumi sebagai air yang suci. Baik. Contoh pengecualian yang kedua, man asabathu najasatan fi saubihi au badanihi. Ada seorang ya tahu ada najis yang menimpa badannya, bajunya atau badannya. Wajahila maudhi'aha dan dia lupa atau nggak tahu tepatnya di mana tepatnya di mana najis tersebut ya. Apakah di ujung lengannya ataukah ya, di baju bagian badannya, bagian perutnya, atau nyampe kerahnya juga, atau mungkin kena kulitnya, kulit-kulit dia, ya. Wajib alaihi ghuslus thawbi awil badani kullah. Maka dia wajib untuk mencuci baju itu dan juga badannya seluruhnya. Ya. Itu tadi kenapa? Karena dia tidak tahu secara spesifik najisnya itu ya apa namanya kenanya di bagian mana. Ya, yang jelas dia yakin tadi ada misalnya ada orang duduk di bawah pohon kemudian terkena apa namanya air kencing ya air kencing kucing misalnya ada kucing di atas pohon kemudian kucingnya kencing ya air itu tadi kena dia ya. Dan dia nggak bisa pastikan apakah hanya kena di bagian lengannya atau pada bagian perutnya atau mungkin kena rambutnya juga ya. Maka dia pastikan ambil yang pasti-pasti saja ya semuanya kena najis ya. Bajunya semuanya dicuci, dia kemudian mandi seperti itu. Baik. Ini pengecualian dari kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Untuk pengecualian biasanya sedikit ya. Namanya adalah pengecualian. Pengecualian kan berarti hanya beberapa persen saja dari penerapan kaidah. Baik. Kemudian di halaman berikutnya adalah al-qawaid al-mutafarri'ah an qaidati al-yaqinu la yazulu bisyak. Kaidah-kaidah turunan dari al-yaqinu la yazulu bisyak. Ada beberapa kaidah turunan yang disebutkan dalam kitab ini, kurang lebih ada 7. Kaidah pertama, kaidah turunan pertama, al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Hukum asal sesuatu itu tetap sebagaimana keadaannya semula. Ya. Hukum asal sesuatu adalah tetap ya, sebagaimana keadaannya semula. Maknanya, ya, kita menilai suatu perkara berdasarkan keadaan asalnya di masa lalu, ya, dan menghukuminya tetap seperti itu pada masa sekarang, selama belum ada dalil yang pasti yang menunjukkan adanya perubahan. Contoh, ya, man akala akhiral laili fi Ramadan. Seorang makan di akhir malam Ramadan, berarti ini mepet-mepet waktu sahur, ya. Seorang sahur mepet-mepet azan, ya, mepet-mepet azan. Wasyakka fi tulu'il fajri, ya. Kemudian ragu apakah fajarnya sudah terbit atau belum karena ketika itu eh, anggap aja ini mati lampu nggak ada azan ya. Atau sedang ada di pelosok yang nggak kedengaran azan sahha saumuhu
maka puasanya sah. Li'annal asla baqa'ul lail. Karena hukum asalnya malam masih berlanjut dan belum ada kepastian bahwasannya fajar telah terbit. Ya. Ingat itu catatan kalau dia memang nggak dengar azan, kemudian nggak punya HP yang bisa mantengin jamnya, kemudian dia juga nggak tahu nih kapan waktu azannya, ya. Jadi dia dalam kondisi minim informasi, ya. Dia hanya mengandalkan eh, intuisi dia, ya, hanya dugaan-dugaan dia, ya. Nggak dengar azan, nggak punya HP, ya maka di sini baru boleh dikatakan puasanya sah. Tapi ya, kalau dia ya, ada azan nih gitu, ya, dia dengar benar-benar dengar suara azan, maka ambil yang pasti yaitu dia makan di waktu azan. Atau kalau nggak dengar azan dia punya aplikasi HP yang menunjukkan ya waktu terbitnya fajar. Maka dia harus harus melihat aplikasi itu ya, kemudian mengambil sesuatu yang yakin baginya. Baik. Kaidah turunan yang kedua adalah al-aslu bara'atul zimmah. Hukum asalnya tanggungan seorang bebas dari kewajiban dan beban. Ya, asalnya seseorang itu bebas dari kewajiban dan beban. Ya, asalnya seorang itu merdeka, nggak diberikan tugas macam-macam. Ya. Kalau ada tugas berarti harus ada perintahnya, harus ada dalilnya. Ya. Contoh, sholat witir ini menurut Hanafi adalah wajib. Ya. Tapi menurut jumhur, sholat witir itu tidak wajib. Kenapa? Kita berpegang kepada kaidah al-aslu bara'atul zimmah. Asalnya seorang itu nggak punya kewajiban apapun ya, sampai datangnya dalil yang memerintahkan. Dalil yang memerintahkan untuk kita sholat adalah sholat 5 waktu. Ya. Adapun sholat witir, maka ini bukan termasuk bagian dari dalil itu. Maka jumhur mengatakan sholat witir itu tidak wajib. Kembali ke hukum asal, yaitu bahwasanya kita tidak wajib melakukan suatu ibadah sampai datang dalil yang mewajibkannya. Baik. Contoh kedua, bila seorang mengaku bahwa orang lain berutang kepadanya, tapi tidak punya bukti, ya, ada orang datang, ya ketok pintu, salam, kemudian dia bilang, Pak, sampean punya utang sekian, sekian, sekian. Ya. Atau misalnya Pak ini motornya belum lunas ya ketahan leasing. Tapi kemudian dia minta bukti, buktinya apa? Ya, ya yang dituduh ini harus minta bukti. Buktinya apa? Kalau nggak bisa ngasih bukti, ya maka kembali ke hukum asal, al aslu bara'atu dhimmah. Dia tidak punya utang, nggak punya tanggungan, ya. Tidak berkewajiban membayar karena asalnya tanggungan karena asalnya dia itu kosong dari tanggungan, kosong dari utang. Seperti itu. Ya, baik. Kemudian kaidah yang keturunan ketiga, ma sabata biyaqinin la yartafi'u illa biyaqinin. Ma sabata biyaqin la yartafi'u illa biyaqin. Sesuatu yang telah tetap dengan keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan pula. Contoh, ya, seorang ragu apakah ia telah menjatuhkan talak atau tidak kepada istrinya. Maka kembali kepada keyakinan, dia tidak atau belum menjatuhkan talak.